Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azanallahu subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji Jami' Sahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardisbal Bukhari Al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala. Di Sahih Bukhari jilid yang kedua, juz yang keempat dari kitab tentang al-jizyah, harta jaminan ketundukan dan keamanan untuk orang kafir yang telah mendapatkan dakwah Islam jelas gamblang mampu, tapi mereka tidak memilih untuk masuk Islam tetapi memilih untuk tunduk. Kemarin telah kita baca bab dan satu hadis tentang Yahudi dikeluarkan dari Jazirah Arab setat awal karena mereka telah diajak hidup berdampingan untuk sama-sama menjaga Madinah, tapi suku demi suku mereka mengkhianati, akhirnya diberesi. Yang puncaknya karena mereka nggak bisa hidup berdampingan, ya harus diusir, awalnya dari Jazirah Arab, dan yang kedua dari semua tempat yang dimiliki oleh kaum muslimin. Di balik itu memang kaum muslimin ketika tahapan jihad demi jihad telah terlampaui, bukan sebatas jihad membela diri, tapi juga untuk mengembangkan Islam, maka program yang telah ditetapkan adalah berperanglah di jalan Allah sehingga tidak ada fitnah, tidak ada kesyirikan. Yang ada adalah ketauhidan. Agama hanya milik Allah saja, dan itu adalah fitrah, dan itu adalah tujuan alam raya dicipta, sebagaimana Allah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dicipta jin dan tidak dicipta manusia kecuali mereka untuk beribadah, mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, hadasana Muhammad, hadasana Ibnu Uyainah, fadl. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, haddatsana Muhammadun qala haddatsana Ibnu Uyainah an Sulaiman bin Abi Muslimin al-Ahwali sami'a Sa'id bin Jubair sami'a bin Abbas radhiyallahu anhu agak dijauhkan biar nggak kena udara dari hidung.
سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دماعه الحصى قلت يا ابن عباس ما يوم الخميس قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاعه فقال ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما له أهجر استفهموه فقال داروني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه فأمرهم بثلاث قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم والثالثة إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها قال سفيان هذا من قول سليمان. Hadis diceritakan dari Ibnu Abbas setelah rangkaian para perawi Imam Bukhari dari gurunya dan seterusnya sampai kepada isi hadis. Dari Ibnu Abbas, seorang sahabat yang kita nukilkan kali ini radhiyallahu anhuma, yaqul, beliau mengatakan, yaumul khamis, hari Kamis. Wa ma yaumul khamis? Apa itu hari Kamis? Sumabaka lalu menangis. Ini punya pemikiran yang mendalam dan luas. Bicara satu kata kok diiringi tangis, ada apa ini? Hatta sehingga balla basah, dam'uhu sampai membasahi air matanya al-haso pada pipi. Kalau itu saya tanyakan, ya Ibnu Abbas, ma yaumul khamis? Apa itu hari Kamis yang kau katakan berulang, lalu engkau kok menangis? Qala jawabnya, ishtadda, semakin menyangat, bi Rasulillah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajahu sakitnya. Ini tanda keimanan, cinta pada saudara sebagaimana mencintai diri sendiri. Susahmu juga susahku, tergambar dengan menangis. Apalagi nabinya lebih dicinta daripada dirinya, ibunya, bapaknya, suaminya, anaknya, istrinya, hartanya, jabatannya, kedudukannya, semua manusia. Syarat iman, Rasulullah SAW harus paling dicintai. Kenapa? Itu syarat, telah jadi ketetapan. Tugas beliau SAW adalah sebagai Nabi, sebagai Rasul, maksum, membacakan ayat-ayat Allah, menjelaskan tafsirnya, menjawab pertanyaan, menyontohkan beramal, mengajarkan segala sesuatu, mensucikan umat, mengeluarkan mereka dari gelap menuju ke cahaya. Kepada yang baik-baik diberikan kabar gembira, kepada yang menentang diberikan ancaman. Ini alasan yang bisa kita ungkap kenapa Rasul harus paling dicintai. Makanya ketika cerita tentang Nabi SAW, sakitnya bahkan bisa mengarah lebih daripada itu, lalu menangis. Nah, kita bisa rasakan tangis apa itu. Pernahkah kita punya tangis semisal tangis itu? Pernah belum? Pernah nangis gak? Nyawa nangis, ditinta, kangen, tidak tindangi. Kata koncone rabi, luwih cilik aku luwih gede panggah rong payu-payu, ronto-ronto, nasib. Nyapo nangis. Coba lihat tangisnya Ibnu Abbas ini, tangis apa ini? Selami pada diri kita, tangis apa ini? Nah, ini penting untuk kita perhatikan.
menyangat pada Nabi SAW sakitnya, yang ini hari Kamis, 4 bulan berikutnya meninggal. Karena meninggalnya itu hari Senin, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, di waktu duha, juga pada kondisi panas. Bahkan rasa sakitnya 2 kali lipat. Semoga Allah memberikan kesabaran pada kita semuanya. Dan juga calonnya mati. Proses nyawa dicabut itu berat. Nazak, proses nyawa dicabut, mengalami sakarat, mabuk karena beban yang luar biasa. Tidak pernah ada beban di dunia paling berat kecuali proses nyawa dicabut. Kalau mati kebakaran, nggak semua orang mati kebakaran, dan itu dahsyatnya luar biasa. Gimana mati dalam keadaan terbakar? Itu belum seberapa, dan tidak semua orang. Tapi proses nyawa dicabut semuanya mesti, dan itu beratnya pol, kecuali orang yang mati di medan peperangan. Itu rasa sakit mau mati itu diganti dengan kondisi perang, dengan berkelebat pedang dan semisal, sehingga mati orang yang terjun di medan perang fisabilillah, semisal perang Badar dan semisalnya, itu diringankan dari proses nyawa dicabut. Semoga Allah mensabarkan, mengistimewakan, memberikan husnul khotimah pada kita semuanya. Allahumma amin. Dikala itu beliau SAW mengatakan, "Uktuni, datangkan kepadaku bi katifin." Semisal lempengan dari tulang. Karena alat tulis ATK, alat tulis kantor senada dengan itu. Yang ada di kala itu bukan kertas, yang ada adalah tulang yang punya permukaan luas, kayu, batu. Aktub, akan saya tuliskan, artinya akan saya imlakkan, saya diktekan. Lakum, untuk kalian, kitaban, sebuah tulisan, sebuah kitab, sebuah tulisan, yang la tadilu, kalian tidak sesat ba'dahu, sesudahnya, abadan, selama-lamanya. Fatanaza'u, maka mereka mengalami perselisihan. Salah satu sisi siapkan, mana kertasnya, mana juru tulisnya, mana alat tulisnya, dan macam-macam senada dengan itu. Satu lagi mengatakan jangan. Rasulullah SAW dalam keadaan berat, jangan ditambahi beban. Sudah ada Al-Quran, sudah ada As-Sunnah menjelaskan segala sesuatunya. Yang lain, lu tadi dawuhnya siapkan kertas, ayo siapkan. Satu lagi mengatakan jangan. Ini kondisi berat, jangan membebani Nabi SAW, jangan. Sehingga dua kubu itu tanazuk, antara yang satu untuk menyiapkan, yang satu melarang. Sementara yang melarang bukan niatannya apa, tapi karena amat sangat mendalamnya dia kepada kondisi. Quran, Sunnah sudah lengkap, gak kurang apa. Allah sudah menutup dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan telah dijelaskan semuanya dengan hadis-hadis yang ada. Sementara beliau dalam keadaan berat, jangan dibebani tambah, jangan. Nah, senada dengan itu, satu mengatakan iya siapkan, jelas tadi dawuhnya seperti itu, dan namanya terjadi tanazuk, perbedaan pendapat, sengketa, sehingga suara meninggi ada di sekeliling Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yang bagi, dan tidak selayaknya inda nabiyin, di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanazun, ada persengketaan. Apalagi mereka menjenguk orang sakit, kok rame-rame gaduh gimana? Gak pantas itu.
Wa qalu, maka mereka mengatakan, malahu ahajaro. Kenapa buat Nabi ahajaro, apakah dia telah hajar? Yaitu idza takallama fala makna. Bahasa yang lain mengigau, basa Jawane sakit beras kadang ngomong tanpa kontrol, apa namanya, basa Jawane deleming. Pernah deleming mboten? Sakit yang sangat, kadang bicara tanpa sadar. Jadi seorang muadzin, adzan dia biasa menyampaikan nasihat, khutbah, ngaji dia, tapi nggak sadar karena kondisi yang sangat berat. Ada yang nanya, malahu ahajaro, kenapa buat Nabi? Apakah beliau bila bicara itu sudah tidak ada makna? Ada yang menanyakan seperti itu diantara bahasa persengketaan mereka. Kenapa? Yang satu mengatakan siapkan kertas bias ditulis, satu mengatakan kok tidak. Apakah Nabi SAW itu bila bicara kondisi kayak begini sudah tidak bisa dipaham? Itu isi persengketaan. Istafhimuhu, hendaknya kalian tanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daruni, biarkan saya. Waladhi, demi zat yang ana saya fihi, di dalamnya khair, kebaikan. Mimma, dari apa yang tada'uni, kalian serukan kepada saya, ilai, kepadanya. Artinya saya tidak ndeleming, bahasa Jawa nih. Saya tidak mengigau. Sakitku tidak menjadi penghalang untuk menyampaikan wahyu, bentuknya wasiat berikut ini. Fa'amaru, maka akhirnya Nabi SAW memerintahkan kepada mereka bisalasin dengan 3. Kalau pesan Nabi SAW, akhriju al-musyrikin min jaziratil Arab, keluarkan orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Dengan penaklukan kota Mekah, orang musyrik jelas mengadakan pengkhianatan, bisa ditaklukkan. Akhirnya orang-orang musyrik itu hanya ada waktu 4 bulan. Suruh mikir. Selebihnya pilih saja Islam atau hilang dari permukaan bumi. Kecuali mereka yang terikat perjanjian sampai waktunya habis sesuai dengan perjanjiannya. Maka semisal Umayyah bin Khalaf, Sofwan ya. Umayyah bin Khalaf, sementara Umayyah bin Khalaf itu majikannya Bilal. Sofwan anaknya Umayyah, yang itu permusuhannya kepada Islam pol. Apalagi ketika bapaknya Umayyah bin Khalaf itu meninggal pada perang apa? Perang Badar. Siapa membunuh? Bilal. Gimana proses pembunuhannya? Dia lari, kejar oleh Bilal, ditolong oleh Abdurrahman bin Auf, orang Islam, karena sama-sama mitra. Akhirnya orangnya gemuk, lari, gak bisa cekatan, anaknya ditinggal oleh Bilal, bunuh. Dia terkejar, akhirnya dia roboh, Abdurrahman ditelungkupi oleh Bilal. Sejauhnya diogrok-ogrok, apa diogrok-ogrok? Pakai pedang, tusui. Sehingga sebagian luka menimpa pada Abdurrahman bin Auf, akhirnya mati.
Ya, melihat kayak begini, sang Sofwan itu jan lorone pol. Melihat orang tua, ya gitulah rasa anak. Ketika orang tua digitukan, makanya permusuhan kepada Islam itu jan pol sampai ubun-ubun. Lorone gak sebatas mek teko hati, teko intil-intil. Nah, begitu loh. Itu istilah wong Jawa. Saking trauma berat sekali. Maka dia ketika memusuh itu luar biasa. Tapi ketika terjadi penaklukan kota Mekah, dia termasuk dedengkot, gak bisa berkutik. Akhirnya dia minggat. Oleh saudara sepupunya kejar, membawa tanda yang ia dapatkan dari Nabi SAW untuk menjamin aman. Hanya ketika sudah naik kapal, tidak pergi kemana, kejar. Oi, kembali. Semula tidak mau, akhirnya dikejar, rayu-rayu. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Menyelamatkan diri. Kemana tempat selamatmu? Gak ada tempat selamat kecuali kamu masuk Islam. Mana mungkin? Ini sudah saya bawakan sorban Nabi SAW atau yang semisal sebagai tanda jaminan amanmu. Akhirnya mau. Akhirnya di depan Nabi SAW dikatakan, Islamlah kamu. Saya butuh waktu 2 bulan. Ya 4 bulan gak apa-apa. Nyata nggak 1 minggu masuk Islam dan bagus Islamnya. Itu tadi cerita tentang setelah penaklukan kota Mekah, orang-orang musyrik itu waktunya tinggal 4 bulan. Hikmahnya diantaranya itu, setelah 4 bulan yang ada pilihannya masuk Islam atau musnah, kecuali mereka yang terikat dengan perjanjian. Dan ketika penaklukan kota Mekah, semua simbol kesyirikan habis. Yang ada hanya apa yang Allah firmankan, ja'al haqqu wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa. Bersihkan jazirah Arab dari orang musyrik sudah dimulai 8 Hijriah. Penuntasannya berikutnya adalah kelanjutan dari perintah yang sudah dimulai. Akhirnya Abu Bakar mendaklanjuti, Umar mendaklanjuti, ujung-ujungnya adalah berperanglah di jalan Allah sehingga tidak ada fitnah, nggak ada syirik, yang ada itu agama tauhid saja. Tugas ini adalah terembankan kepada siapapun sampai hari kiamat. Makanya dakwah yang diusung pertama kali harus bertauhid dulu. Walaupun kita berada pada jihad pertama, jihad al-akbar. Apa itu? Cari ilmu. 2, mengamalkan ilmu. 3, mendakwahkan ilmu. 4, banyak memberikan maaf. 5, memperbanyak sabar. Walaupun kita tidak terusir, dan memang kita tidak mengharapkan, dan kita aman-aman saja. Makanya dakwah yang kita usung yang paling gede pertama kali itu dakwah tauhid. Ini pesan pertama, keluarkan orang-orang musyrik dari jazirah Arab dan berikut-berikutnya. Bukan dibatasi jazirah Arab saja, minnya litabaidiyah, sebagian dari jazirah Arab. Berikutnya, ya berikut-berikutnya, saya yang dimampui oleh kaum muslimin. Wa ajizu al-wafda binahwi ma kuntu ujizuhum. Wa ajizu punya mana uktu, berikanlah al-wafda kepada tamu binahwi ma semisal apa yang kuntu saya ujizuhum memberi kepada mereka. Termasuk adab menyambut tamu, memuliakan tamu. Termasuk tamu itu delegasi orang kafir yang itu harus dijaga aman. Membunuh delegasi, membunuh utusan sama saja nantang perang. Nah begitu. Itu sudah ada contohnya, bergaul kepada tamu. Wasalisatu adapun yang ketiga, imma ada kalanya ansakata, Nabi sengaja mendiamkan Anda dari yang ketiga. Wa imma dan ada kalanya ankolaha, bahwasanya beliau mengatakannya fanasituha, maka saya lupa apa yang ketiga itu.
Qala Sufyan hadza min qali Sulaiman, ini ucapan dari Sulaiman sang perawi. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari apa yang diceritakan Ibnu Abbas hari Kamis. Apa itu hari Kamis? Lalu menangis. Pertama, 5 hari sebelum meninggal Nabi SAW sakit keras. Ini pelajaran kepada kita, diantara tanda orang itu mau mati diantaranya adalah sakit keras. Loro model ini pantese mengantarkan mati. Makanya sering orang itu ketika sakit keras itu pesen wasiat, basa Jawane mekasi. Apa mekasi? Meninggalkan wekasan-wekasan, pesan terakhir, wasiat. Seringnya begitu. Kenapa? Ya gitulah, diantara tanda mati, diantaranya tanda mati. Apa itu? Sakit keras. Ini sudah jadi pemikiran siapapun. Walaupun orang yang akan mati tidak diawali dengan sakit keras dulu, masih tertawa-tawa, tiba-tiba saja tertawane mengogak mingkem, mati panggah guyu, kira-kira itu. Apa itu mati bahagia? Mati rasa mingkem. Oh, mati bahagia gimana? Ya pas mengongeng tertawa langsung mau nyawa dicopot malah gak sembalene. Mati piye lah balekne? Ya diingkem nih. Apalagi mendekati kiamat, mati mendadak semakin banyak. Bukannya itu tidak ada catatan lalu tiba-tiba ada sidak mengadakan pengecekan mendadak, bukan begitu. Tapi gejala umum yang biasa ada itu tidak ada, tiba-tiba saja mati. Banyak kan delok tinju ngoyu bakno senden rambaliknya apa saking senenge yang di bolo menang, wah jebule malah dhek sing KO, rati jotos malah KO. Bisa jadi ada yang zina belum selesai ternyata mati. Nyapa to wong iki panggah ngene, ora ubah, turu bakno sakjane nyawane ngono iki ya nek naudzubillah min dzalik. Atau banyaklah yang kayak begitu. Tapi secara umum orang memiliki kesan bila sakit luar biasa itu kesannya ngene iki diantaranya pengantar kematian. Dan Nabi SAW diantara pengantar kematian dengan sakit keras sampai 2 kali beratnya. Makanya persiapan untuk kita semuanya. Kalau kita kadang merasakan loro gak sepiro kaya ngene, sok aku lek ape dicopok nyawa kaya ngopo yo larane. Makanya supaya kita banyak merenung, kita banyak berpikir. Aksiru dzikra hazirimil ladzat. Perbanyak olehmu mengingat perkara yang bisa melenyapkan kelezatan. Mati itu mesti hilang semua kelezatan. Ganteng, ayu, jabatan, duit, belas ndak ada gunanya. Dokter top tidak perlu juga mati dhisik malan dokter. Apa yang ndak diandalkan? Hanya Allah sebagai tempat bertumpu kita semuanya. Yang kedua, apa makna tangis Ibnu Abbas? Semoga termasuk tanda sempurnanya iman yang kita meniti ke sana. Bacaan ketiga, supaya di sana ada anjuran tuntunan hak sesama muslim ketika adanya sakit menjenguk. Bacaan berikutnya, orang yang sakit keras ada tanda kematian supaya itu wasiat. Ayat cerita masalah itu ada wasiat. Lalu bacaan berikutnya ketika orang itu menjenguk orang sakit supaya mensuasanakan dengan suasana tenang, jangan gaduh. Yang dikala itu orang yang rame-rame ternyata disuruh pergi oleh Nabi SAW, pergi kalian dari saya, karena nggak pantas di dekat Nabi ada kegaduhan. Walaupun gaduhnya para sahabat bukan untuk membuat gaduh,
Yang satu semangat mendengarkan wasiat, yang nomor dua kasihan pada Nabi SAW dalam keadaan berat, jangan didesak untuk menyampaikan wasiat. Lalu pelajaran berikutnya, pastikan saja kondisi Nabi SAW itu gimana. Makanya ditanya, ternyata apa yang beliau jawab, beliau dalam keadaan terkendali, sakit beratnya tidak menjadi penghalang untuk menyampaikan wasiat. Kenapa? Karena memang maksum. Dan ini kehebatan Nabi SAW, perhatian pada umat luar biasa. Sampai kondisi berat seperti itu masih memikirkan umat, supaya umatnya baik-baik. Makanya disampaikan wasiat-wasiat. Ini penting pelajaran ini, perhatikan dengan baik, catat. Gimana sikap Nabi SAW? Kondisi diri yang sangat berat, tapi nggak pernah ketinggalan memikirkan umat. Nanti melupakan tentang beratnya dirinya untuk lebih mengedepankan kepentingan umat. Kondisi sangat berat masih berwasiat, dan itu terkendali. Buktinya ketika ditanya apa yang hendak kau wasiatkan, jelas 1, 2, 3 dan sebagainya. Pelajaran berikutnya, di antara mereka yang usul jangan didesak Nabi SAW untuk wasiat karena keadaannya berat, itu Umar bin Khattab. Jangan dipaksa untuk wasiat. Udah tadi, jangan dipaksa untuk wasiat. Senada dengan itu maknanya. Itu berat sekali keadaannya. Apalagi Quran sudah lengkap, sunnah sudah lengkap. Nah begitu. Itu karena saking mendalamnya pemahaman Umar, cukupnya Islam, nggak usah didesak untuk berwasiat, itu sudah cukup. Ini alasan Umar supaya mereka tidak mendesak Nabi untuk berwasiat. Di balik itu Umar juga sangat kasihan sekali akan beratnya sakit yang diderita Nabi SAW. Lalu hikmah yang ketiga, ini untuk menutup celah orang-orang yang hendak membuat tuduhan miring, untuk mengendalikan orang-orang yang punya tuduhan miring. Apa? Yaitu lawang pe mati wasiat, jangan-jangan itu kata-kata yang tidak disadari. Umar hendak menghilangkan potensi tuduhan seperti itu. Karena cukup banyak sikap Umar yang senada dengan itu. Karena orang-orang yang mencari celah hendak menyalahkan Nabi itu bisa saja membuat isu-isu miring. Apa yang disampaikan Nabi itu adalah bahasa ndeleming, karena kondisi berat ngomong yang tidak disadari, itu bukan peraturan. Makanya Umar ketika meminta kepada mereka jangan didesak Nabi untuk berwasiat, karena ada potensi orang-orang yang cari celah itu hendak mengatakan Nabi itu nggak usah diterima. Kenapa? Itu ndeleming, ucapannya nggak dipaham, sehingga nanti akan dibuang. Nah, mereka hendak mengantisipasi potensi seperti itu. Saking mendalamnya pemahaman Umar. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, saya tidak seperti yang mereka duga. Kondisi sakitku biasanya ndeleming, saya bukan yang seperti itu. Saya nggak seperti kamu. Itu telah ditandaskan Nabi SAW. Biarkan saya berwasiat, demi Allah saya dalam keadaan baik, tidak sebagaimana yang kamu tuduhkan. Ini untuk menetralisir, jangan sampai ada tuduhan-tuduhan. Wasiat ini termasuk ungkapan mengigaunya Nabi SAW, itu dinetralisir. Ini penting sekali. Ini kedalaman ilmu Umar yang luar biasa. Di antaranya juga hikmah ketika Nabi SAW itu meninggal. Pada diri Umar saking cintanya luar biasa pada Nabi SAW, seolah tidak terima Nabi itu meninggal. Itu hanya sebatas kayak Nabi Musa meninggalkan beberapa saat nanti akan kembali. Bahkan Umar mengancam, siapa yang berani ngomong Nabi SAW itu meninggal, mau dibunuh oleh Umar. Ternyata ada hikmahnya ucapan Umar seperti ini. Akhirnya dia pun juga lunglai di depan Abu Bakar dengan dibacakan ayat Muhammadur Rasulullah qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum fatanqalibu
khosirin. Rasul SAW termasuk seorang Rasul, sebelumnya banyak Rasul. Ternyata mereka telah meninggal. Apakah ketika Nabi mau meninggal kamu akan murtad, akhirnya jadi orang yang rugi? Ini hikmah. Ketika dibacakan itu Umar lunglai, dan tapi ketika Umar waktu itu menggerang siapa yang mengatakan Rasulullah itu mau dibunuh, ini untuk mengendalikan nyalinya orang-orang yang cari kesempatan. Nabi mati, akhirnya mereka hendak berbondong-bondong murtad. Itu sudah terdeteksi dengan kondisi, akhirnya muncul sikap Umar seperti itu. Sehingga nggak ada yang berani mengatakan Rasul mati, akan menyebabkan mereka berbondong-bondong. Ciut nyalinya, nggak ada orang yang berani. Kenapa? Akan berhadapan dengan Umar yang sangat kuat. Makanya kondisi terkendali. Nah, baru ketika sudah terkendali, Abu Bakar menjelaskannya, akhirnya menjadi gamblang. Di balik itu Abu Bakar pun juga sudah siap untuk mengendalikan umat yang berpotensi murtad. Buktinya grup Musailam al-Kadzab langsung segera dibereskan. Nah, seperti itu, orang berbondong-bondong murtad, itu Abu Bakar telah siaga untuk membereskan mereka. Lalu pelajaran berikutnya dari hadis di atas, jelasnya 3 wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 yang super jelas. Pertama, keluarkan orang musyrik dari Jazirah, termasuk juga orang Yahudi. Yahudi pun juga sudah dikeluarkan beres. Sejak Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, terakhir mereka ngumpul di Khaybar. Tapi itu contoh dikeluarkan dari Jazirah Arab. Berikutnya sama. Pada masa Umar luas penaklukan, pengembangan sayap dakwah Islam. Pada masa Utsman lebih luas lagi, dan seterusnya. Kesimpulannya, agama tauhid nggak boleh bersanding dengan syirik. Makanya kuburan orang Islam jangan disandingkan dengan kuburan yang dia itu bukan orang Islam. Upayakan kaum muslimin punya kuburan yang satu dengan yang lain, gejala kesunanan tauhid itu ada, ngelumpuk saja sehingga tetangganya baik. Itu diantara hikmah-hikmahnya. Lalu hormati tamu sebagaimana mestinya. Adapun yang ketiga, ini memang Nabi tidak menyebutkan atau perawi yang itu lupa, tapi ketika dibaca pensyarahannya dari berbagai macam periwayatan, yang ketiga itu adalah siapa nanti yang jadi khalifah. Siapa nanti yang jadi khalifah. Ternyata di sini sengaja Nabi SAW itu menyampaikan dalam bentuk bahasa isyarat-isyarat. Beda dengan Abu Bakar ketika hendak meninggal, sok bila saya mati yang jadi khalifah Umar, langsung tunjuk hidung. Sehingga kaum muslimin tinggal samina wa atokna. Kemudian ketika Umar sendiri hendak meninggal, itu menunjuk 6 orang supaya musyawarah. Siapa satu dari 6 yang jadi khalifah, Umar ridho. Tetapi tentang keberadaan Abu Bakar ketika Nabi SAW meninggal, nanti apakah yang jadi khalifah Abu Bakar, ternyata di sini nggak disebutkan. Nabi sengaja diam atau perawi yang diam atau lupa. Ternyata itu nggak disampaikan dengan terang-terangan, tetapi menggunakan isyarat-isyarat. Di antaranya ada yang tanya, Nabi SAW, sekarang kami bisa sowan kepadamu. Satu kesempatan bila kami sowan lagi kepada engkau, sementara engkau sudah tidak ada, kepada siapa kami menyampaikan masalah semisal ini? Apa jawabnya? Datanglah pada Abu Bakar. Ini isyarat. Sok sing dadi khalifah sapa? Abu Bakar. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha diperintahkan, tolong panggilkan abimu, saya akan sampaikan wasiat. Ini juga isyarat. Yang ketiga, ketika Nabi SAW tidak bisa ngimami, tolong panggil Abu Bakar untuk ngimami. Ini juga isyarat. Bahkan adanya agak jelas lagi, potensi terjadi perebutan itu ada. Kurang lebih pesan Nabi SAW, saya tidak ridho kecuali kepada Abu Bakar. Juga ada isyarat seperti itu. Dan ternyata bagaimana gejala adanya pecah berkaitan masalah kekhalifahan
Makanya bila kita membaca tentang pembaiatan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu gamblang. Setelah Nabi SAW itu meninggal, maka belum dikebumikan kecuali sudah jelas siapa khalifahnya atau penanggung jawabnya. Semisal PJ, apa PJ? Pejabat sementara atau apalah kita gitu sifatnya. Waktu itu orang-orang Ansor ngumpul di tempat pertemuan mereka, hendak menetapkan siapa yang jadi khalifah. Umar tahu, gelisah Umar, tidak boleh ini terjadi. Abu Bakar, ayo kita datang kepada mereka. Akhirnya datang bertiga, Umar, Abu Bakar bersama satunya lagi. Waktu itu Umar mau ngomong apa yang tidak mereka omongkan. Setelah mereka juru bicaranya ngomong, dari kami ada khalifah, dari kamu ada khalifah. Kami adalah kandangnya Islam, basisnya Islam. Tanah-tanah kami, tentara-tentara kami, harta-harta kami, senjata-senjata kami, berjuang di darah kami. Kalian pendatang, kami sebagai basis. Maka untuk itu kami ada khalifah, kamu ada khalifah. Umar mau ngadeg, langsung dikendalikan Abu Bakar. Ala risrik, unfut, tahan dirimu, mandek. Umar gak jido ngomong, karena Umar itu super sungkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan jangan, ya mandek, gak berani melangkai sama sekali. Baru Abu Bakar mengungkapkannya. Umar terkagum-kagum, loh, semua yang saya pikirkan sudah diungkapkan semua oleh Abu Bakar, bahkan lebih luas. Nggak ndayani, dikira nggak ngerti, tapi kenyataannya lebih luas pemikirannya, luar biasa. Itulah fadilah yang kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Saya paham apa yang kalian katakan. Kamu memang basisnya Islam. Ibaratnya kalian tanah, kandang, tempat mengikat hewan, lahan luas untuk bahan makanan. Kami memang pendatang, bagaikan sapi yang dicincang di sini, makan di sini, apa-apa di sini. Tapi ketahuilah, yang hendak saya sampaikan bukan permasalahan itu, tetapi tidak dikenal yang namanya kekhalifahan kecuali itu ada di Quraisy. Mereka nggak bisa berkutik. Kami sebagai khalifah, kalian sebagai wazir, pembantu, menteri-menteri kami. Maka untuk itu baiat sajalah salah satu dari dua orang ini. Tangan Abu Bakar diangkat, tangan Umar diangkat bersama satunya Abu Jarrah kalau tidak salah. Pilih salah satu dari dua orang ini. Umar mengatakan, saya tidak pernah benci kepada ucapan kecuali ucapannya Abu Bakar. Kenapa saya kok diusulkan untuk menjadi khalifah? Langsung ia lepas, ia pegang tangan Abu Bakar. Umar mengatakan, saya menyatakan baiat kepadamu, engkau adalah pemimpin kami. Semua muhajir geruduk mengikuti langkah Umar. Orang Ansor geruduk mengikuti langkah Umar. Luar biasa kesepakatan Umar dengan terangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah. Baru setelah itu mengurus jenazah. Ini ketiga yang didiamkan, ada penafsiran, kenapa nggak diungkapkan? Ini permasalahannya, karena potensi perebutan itu ada. Itu ada. Dan itu ada di mana-mana. Maka apabila sekarang perhelatan persaingan siapa yang akan duduk di kursi paling tinggi, itu jadi ini itu, ya memang begitulah. Maka itu sudah ada antisipasi yang sangat ketat sekali. Nah begitu, ada antisipasi yang sangat ketat sekali pembahasan seperti itu. Dan mereka yang bersaing itu berpotensi menyampaikan isu saling menjatuhkan. Tapi yang jujur-jujur, mereka akan tetap jujur. Karena yang jujur bukan berambisi, tetapi terpanggil amanat berjuang. Nah begitu, terpanggil untuk semangat berjuang, sehingga yang mereka katakan baik, walaupun mereka dijelaki seperti apapun, nggak membalas dengan kejelekan tapi dengan kebaikan. Kenapa?
Karena kenyataan kehidupan mereka itu memang untuk berjuang, bukan untuk kepentingan keduniaannya dan seterusnya. Ini penting untuk kita pahami semisal itu. Kenapa itu kok diam? Nah, permasalahannya seperti itu, tapi sudah ada isyarat-isyarat. Ini poin yang ketiga, apabila didiamkan yang dimaksud itu tentang masalah siapa nanti jadi khalifah, maka itu sudah kita perinci pembahasannya. Itu diantara pelajaran-pelajaran yang ada dari hadis di atas. Kemudian berkaitan tentang urusan jizyah, ya nanti ketika khalifah melanjutkan Nabi SAW lalu mengembangkan dakwah Islam, ya tetap nanti akan melanjutkan jizyah, akan berlaku di masa Nabi, di masa penggantinya Abu Bakar, di masa penggantinya Umar dan seterusnya, karena mereka menjadi Khalifatul Rasul, pelanjut Rasul untuk mengemban risalah dakwah ini. Berikutnya, Allah mu'allif rahimahullah, babun idza ghadara al-musyrikun bil muslimin hal yu'fa anhum. Idza apabila ghadara khianat al-musyrikun orang-orang musyrik bil muslimin pada orang Islam, hal apakah yu'fa minhum, bisa dimaafkan dari mereka? Maka jawabnya itu bergantung sejauh mana dampak pengkhianatannya dan dampak dakwah. Fadhol hadasan. Arafta kadzabana. Kadzabana. Atau kadzibana, ya kadzibana. Terus Sallallahu ada yang ngantuk enggak ini? Wah, ada yang khusyuk juga. Ayo, bangunkan. Yang mau wudhu silahkan. Boleh khusyuk tapi jangan kebablasan. Tadi makan sahur enggak? Enak enggak? Oh, tapi enak aja kewarakan enggak boleh. Kulu wasrobu walatus ribu. Tidur juga boleh, tapi jangan kebablasan. Hadis diterangkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, lama futihat Khaybaru, ketika ditaklukkan Khaybar tahun 7 Hijriah, panglima perang kaum muslimin yang ditunjuk Nabi SAW Ali, dijamin menang sebelum perang berdasarkan berita wahyu dan terbukti itu mukjizat yang kita tidak tahu.
Dikala itu uhdiyat dihadiahkan lin Nabi untuk Nabi sallam syatun daging kambing. Fiha pada daging kambing ada summun racun. Waqala Nabi maka menanya Nabi sallam, ijma'u ilayya, kumpulkan untukku man kana hahuna, orang yang ada di sini min Yahudiyin dari Yahudi. Fajumi'u maka akhirnya mereka dikumpulkan lahu di depan Nabi SAW. Faqal beliau menanya lam kepada mereka, ini sa'ilukum, saya akan nanya kepada kalian an syai'in, akan sesuatu. Fahal antum maka apakah kalian shadiqiyah mau jujur kepada saya anhu tentang pertanyaan ini? Wa qalu maka mereka menjawab na'am iya. Qala lahum menanya pada mereka an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man abukum, siapa bapakmu? Qalu mereka menjawab fulanun fulan. Faqala mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzabtum, bohong kalian. Bal tetapi yang benar abukum, bapakmu namanya fulanun. Qalu mereka mengatakan sadaqta, engkau benar. Nih jelas bohong Yahudi. Wis dikunci masih bohong juga. Jujur ya? Nggih. Tanya, "Bakno bohong?" Tanya lagi, "Jujur ya?" "Nggih." Tanya, "Bakno bohong?" Nah, gitulah karakter mereka. Ini nggak bisa dipercaya mereka. Fahal antum shadiqi, apakah kalian akan jujur kepada saya? Mana tadi? Abukum fulan. Qalu sadaqta. Qala fal antum shadiqi, apakah kalian mau jujur kepada saya? An saya tentang sesuatu, insaltu bila saya tanya anhu tentangnya. Wa qalu mereka menjawab na'am iya ya Abul Qasim. Wa in kadzabna arafta, jika kami bohong ternyata engkau tahu. Dari mana? Dari wahyu. Engkau akan mengetahui kadzibana, kebohongan kami, kama arafta, sebagaimana engkau telah mengetahuinya fi abina, tentang bapak kami. Waqalallahu maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, hal man ahluna, siapa penduduk neraka? Kalau mereka mengatakan nakunu fiha, kami akan berada di neraka yasiran sebentar. Summa kemudian takhlufuna, kalian nanti yang mengganti kami fiha di neraka. Wah, ini kurang luar biasa nih kedustaannya ini. Kami nanti akan neraka sebentar, setelah kami selesai selama 3 hari, nanti kamu selama-lamanya. Jujur tapi juga mukul berat ini nanya. Kalau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsa'u, jeleklah kalian fiha, tentang bahasa ini. Wallah, demi Allah, la nakhlufukum, kami tidak akan mengganti kalian fiha di neraka abadan, selama-lamanya. Sumakola kemudian menanya Nabi SAW, hal antum shadiq, apakah kalian mau jujur kepada saya an tentang sesuatu, insaltukum, jika saya tanya kepada kalian anhu tentangnya. Waqalu mereka menjawab na'am iya, kami akan jujur ya Abul Qasim. Qala beliau menanya, hal ja'altum fi hadisyati summan, hal apakah ja'altum kalian menjadikan fi hadisyat pada daging kambing ini summan ada racun? Kalau na'am iya. Ini baru jujur yang nggak bohong lagi, yang mengatakan iya. Qala menanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahamalakum, apa yang mendorongmu ala dzalika, untuk hal ini? Nyapa aku tok racun? Qalu mereka mengatakan aradna, kami menginginkan, in kunta kadiban, jika kau bohong, nastarihu, kami akan segera istirahat dari kiprahmu. Dengan kami racun kamu mati, selesai. Ngaku-ngaku dadi nabi, ternyata bukan, tak cek pakai racun, ternyata bohong, mati, kami akan segera istirahat. Wa in kunta nabiyyan, jika kamu betul-betul seorang nabi, lam yadurroka, kami hal itu tidak akan memudorotkan kepadamu. Dan ini betul-betul tanda kenabian. Apa? Dagingnya ngomong, pada saya ada racunnya, sudah digigit langsung dikeluarkan. Tapi ada sebagian yang terasa ketika hendak meninggal, racun itu membesar menyebabkan kematiannya.
Tapi itu berjarak sekitar ada 4 tahunan. Karena benih racun ketika hendak meninggal itu berkembang. Ini tidak hilang-hilang, cuma terkendali saja. Sudah kadang kegigit sedikit. Dikala itu ternyata Yahudi dimaafkan. Kenapa? Berkhianat tapi juga pengkhianatan sing ilmiah. Tetapi ilmiah oleh khianat juga tetap khianat. Makanya berilmunya Yahudi itu adalah ilmune pengkhianat. Berarti berkumpul 2 sifat, ilmuwan dan pengkhianat. Siapa ilmuwan dan pengkhianat? Jawab Yahudi, naudzubillah min dzalik. Maka jangan diikuti langkah Yahudi. Ilmu kita amalkan, jangan fasik. Nanti jadi Yahudi, karakter seperti itu. Karakter ya, bukan vonis ya, karakter. Itu dimaafkan. Kenapa? Karena pengkhianatannya bisa terkendali dan itu untuk dakwah. Karena program mereka itu terkendali, nggak membahayakan. Tetapi ketika ada yang lain akhirnya dari sahabat makan juga, akhirnya kena dan mati. Nah, baru Yahudi dibunuh. Kenapa? Qisas. Di balik itu juga mengadakan pengkhianatan. Akhirnya Yahudi tidak bisa lepas. Cuma alasan untuk dikisosnya bukan dari Nabi, tapi sahabat yang ada sebagian memakan daging itu akhirnya meninggal, akhirnya Yahudi. Akhirnya apabila orang musyrik itu khianat kepada kaum muslim, maka mereka bisa dimaafkan? Jawabnya, dampak pengkhianatannya seperti apa? Sekira terkendali nggak membahayakan, dimaafkan boleh. Tapi apabila tidak bisa terkendali, maka khianat harus dihukum sejelas-jelasnya. Demikian yang kita kaji pagi hari ini. Insyaallah kelanjutannya kita kaji menyusul. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.